Iya, ini Ranti, Ayah. Ranti, Ranti. Ayah, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah ya baik-baik saja, nak. Ayah lagi ngapain sekarang? Ya, ayah di rumah saja, istirahat. Kamu lagi apa, nak? Lama sekali nggak pulang, nak. Iya, ya. Nanti sibuk kuliah. Bener, kamu cukup sarapannya, nak. Cukup, Ibu. Ibu tenang aja. Ibu kenapa? Enggak apa-apa, Ayah, enggak apa-apa. Ranti, kamu sebentar lagi mau ujian nasional, kan? Gimana? Persiapan kamu sudah beres semua? Ibu tenang aja kalau soal itu. Soalnya sekarang tuh udah mulai setiap hari aku tuh udah mulai nyicil buat ujian nasional. Aku yakin deh, pasti hasil nanti bagus. Alhamdulillah. Ibu juga selalu mendoakan supaya kamu bisa lulus dan dapat nilai yang bagus. Amin. Nah, setelah kamu lulus, kamu harus bantu ayah kerja di perkebunannya Pak Zainal. Oh, Ayah. Tapi Ayah, aku mau kuliah. Kuliah? Kuliah itu mahal, Ranti. Dari mana ayah punya uang buat biaya kuliah kamu? Lagi pula, ini mumpung mandor perkebunannya itu Pak Harsono. Dia kawan baik ayah. Ayah yakin dia pasti mau bantu ayah buat masukin kamu kerja di perkebunan. Enggak, Ayah. Aku nggak mau kerja di perkebunan. Aku tuh mau kuliah. Sudah. Ayo. Udah deh, Bu. Aku berangkat sekolah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranti. Ayah segitu. Kalau ngomong sama Ranti, pelan-pelan dong, Ayah. Ayah kan tahu, wataknya Ranti itu keras. Kalau kita paksa, dia malah berontak, Ayah. Ah, udah. Mereka kerja. Kuliah itu mahal, Ranti. Dari mana ayah punya uang buat biaya kuliah kamu? Nanti. Mau bareng nggak? Sania. Boleh. Tas ganti. Wah,
Maunya sih gitu, San. Tapi ayah aku nyuruh aku buat bantuin ayah di perkebunannya Pak Zainal. Katanya sih mumpung ayah kamu masih jadi mandornya. Kalau menurut aku sih mending jangan, Ran. Kita ini kan masih muda. Mendingan waktunya kita pakai buat kuliah. Daripada lulus SMA langsung kerja. Kalau kamu sih enak, San. Ayah kamu pasti bisa biayain kamu kuliah. Kuliah itu kan buat semua orang, Ran. Bukan cuma buat orang-orang tertentu aja. Ya aku juga sebenarnya mikirnya kayak gitu. Aku tuh pengen banget kuliah di Jakarta. Tapi kondisi keuangan ayah aku nggak mendukung. Udah, kamu tenang aja. Kan sekarang ada jalur beasiswa. Emangnya di kampus ini ada beasiswanya? Setahu aku sih ada. Coba deh nanti aku cari tahu gimana caranya. Iya ya, ya udah kamu kabarin aku ya. Makasih ya, San. Nanti kita bareng lagi. Ke kelas ya. Ranti, tunggu. Aku berdapat informasi Informasi apa? tentang beasiswa. Jadi syaratnya kamu harus ngumpulin nilai-nilai kamu selama di SMA. Itu aja. Ada satu lagi. Kamu harus bikin esai yang berkaitan sama jurusan yang bakal kamu pilih nanti. Emang kamu mau ambil jurusan apa sih? Aku mau ambil jurusan ekonomi. Bagus banget. Aku dukung kamu banget pokoknya. Ya udah kalau gitu aku mau cari bahan di perpus dulu. Gitu ya. Sini dulu. Buku ekonomi di mana ya? Oh, di sebelah sana. Makasih, Bu. Yuk. Hati-hati kamu bawa bukunya. Iya. Makasih ya. Kita mau pilih ini. Kasih, Bu. Ya. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Kepleset, Ibu. Bu. Udah, Bu. Sus, tolong dibantu ya. Iya, saya bantu, Bu. Iya. Hati-hati. Iya, Bu. Pelan-pelan, Bu. Iya. Sebentar, Sus.
Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Dari kondisi terakhir Ibu Halimah serta hasil pemeriksaan tadi, sepertinya ada masalah, Pak. Sepertinya ada penyumbatan di pembuluh darah Ibu Halimah. Tapi masih bisa sembuh kan, Dok? Ya, kita sama-sama berdoa ya, Pak ya. Nanti juga saya bantu pakai obat, biar Ibu Halimah bisa lekas sembuh. Ibu jangan banyak-banyak gerak ya, Bu ya. Ibu jangan terlalu banyak capek. Ibu juga harus istirahat yang cukup. Jangan banyak pikiran, ya. Ibu juga harus makan makanan yang bergizi supaya Ibu tuh lekas sembuh, ya Pak ya. Oh iya Pak, kalau nanti kondisi Ibu masih lemas seperti tadi, sebaiknya Bapak buru-buru bawa ke sini ya Pak ya, supaya Ibu mendapat pertolongan langsung dari saya ya Pak ya. Sebentar Pak ya, saya buatkan resep buat Ibu dulu ya. Ini resepnya Pak. Nanti obatnya Bapak tebus di apotek ya Pak ya. Maaf, Dok. Ini kira-kira harga obatnya berapa, Dok? Itu harga obatnya sekitar 200 sampai 300 ribu Pak. Kita nggak usah beli semuanya, setengahnya aja. Nanti Ibu pasti udah sembuh. Nggak boleh Bu, itu obatnya harus Ibu tebus semua. Dan Ibu harus cepat minum obatnya, Ibu habisin obatnya. Ya Pak ya, nggak bisa ditebus setengah-setengah gitu Pak. Ya, Dok. Ya, Dok. Iya. Kalau begitu, terima kasih, Dok. Sama-sama Pak. Terima kasih dong. Iya, sama-sama Bu. Hati-hati, hati-hati Mbak. Sekarang, Ibu udah minum semua obatnya. Terima kasih ya nak. Ibu istirahat ya sekarang, biar cepet sembuh. Ya, aku udah putusin. Aku mau kuliah di Jakarta. Apa? Kamu masih memaksa mau kuliah di Jakarta? Biaya dari mana? Kamu lihat sendiri, baru saja ibumu berobat menghabiskan 250 ribu. Belum lagi buat dokternya. Ayah sekarang tidak punya uang. Ayah, aku juga nggak mau kerja di perkebunan itu. Kalau kamu nggak mau kerja di perkebunan kan, kamu bisa bekerja di daerah kampung sini. Kamu lihat sendiri, ibumu tuh lagi sakit. Kamu tidak boleh pergi jauh-jauh. Lagi pula, kuliah itu kan membutuhkan dana yang banyak. Apalagi di Jakarta lebih-lebih lagi. Ya, tapi aku bisa kok cari beasiswa. Aku yakin kalau aku dapat beasiswa, pasti semuanya jadi gratis. Jangan ngimpi kamu. Jangan ikut-ikutan Sania. Dia lebih berada daripada kita. Karena ayahnya seorang mandor. Dan ayah kuli. Ayah, impian dan cita-cita itu milik semua orang kan? Bukan cuma milik orang berada kayak mereka. Aku tuh pengen... Tidak. Ayah tetap tidak setuju. Aku tuh nggak bisa terus-terusan hidup kayak gini. Nggak punya uang, hidup miskin. Aku tuh mau memperbaiki semuanya, Ayah. Kalau kamu ingin memperbaiki semuanya, ya bantulah ayah kerja di perkebunan. Enggak, Ayah. Aku nggak mau. Aku mau belajar, aku mau kuliah, aku mau ke Jakarta. Cari kerja di sana, berkarir di sana. Aku yakin aku bisa sukses, Ayah. Kamu lihat. Lihat. Ibumu itu sedang sakit, nak. Sakit. Udah. Ada apa lagi sih ini? Ibu, Ayah, Ranti ini tidak salah, Ayah. Dia punya hak untuk kuliah di Jakarta. Dia punya hak
untuk memiliki masa depan yang lebih bagus daripada di kampung ini, Ayah. Ranti itu harus ngaca, Bu, harus ngaca. Bahwa kehidupan kita memang susah. Biarkan Ranti mencoba untuk kuliah di Jakarta. Ayah tetap tidak setuju. Menghayal. Aku harus kuliah. Walaupun ayah nggak pernah setuju, tapi aku harus tetap ke Jakarta. Aku harus bisa meraih cita-cita aku. Oh iya, essay buat pengajuan beasiswanya udah selesai kamu tulis, Ren? Udah. Hebat banget loh kamu. Cepet banget kamu selesainya. Oh iya, udah kamu kirim ke Jakarta? Udah juga. Tadi aku kirim lewat sekolah. Aku doain semoga beasiswa kamu diterima. Amin. Oh iya, Ren. Aku dengar-dengar dari ayah, katanya ibu kamu sakit ya? Iya, San. Kata dokter, ibu ada penyumbatan pembuluh darah. Tadi pagi ayah juga bilang, katanya dia mau bantu buat biaya pengobatan ibu kamu. Enggak. Nggak usah. Ya, kamu ini kayak sama siapa aja. Kita ikhlas kok bantunya. Iya, tapi kayaknya gara-gara ibu sakit, ayah nggak setuju deh aku ke Jakarta buat kuliah. Loh, kan kamu udah ngajuin beasiswanya? Iya, tapi ayah tetap nggak setuju. Katanya kuliah di Jakarta itu dan biaya hidupnya juga mahal. Padahal kan aku bisa aja kuliah sambil kerja. Coba deh, nanti kamu tekanin lagi sama ayah kamu. Kamu kasih dia pengertian, Ran, pelan-pelan. Aku yakin kok dia pasti ngerti. Udah, San. Tapi ayah tuh gitu, tetap nggak setuju. Makanya aku lagi sebel banget sama ayah. Kamu nggak boleh kayak gitu. Gimana pun juga kan dia tuh ayah kamu. Dia tuh bangga banget, Ran, punya anak kayak kamu. Kalau ayah beneran bangga sama aku, ayah nggak mungkin ngelarang aku buat pergi ke Jakarta buat kuliah. Ini, aku malah disuruh kerja di perkebunan. Ya udah coba, nanti kamu ngomong lagi sama ayah kamu tekanin lagi sama dia kalau kamu itu bisa kuliah sambil kerja. Jadi selain dapat ilmu, kamu juga bisa dapat uang. Lumayan kan bisa buat bantu pengobatan ibu kamu. Ya udah, perpus yuk. Ya. Selamat siang, Pak Zainal. Ya, siang Pak. Pak Harsono di mana Pak? Pak Harsono kalau jam istirahat begini biasanya pulang dulu, Pak. Makan siang. Tapi kalau Bapak mau nunggu, akan saya panggil, Pak. Sebentar Pak. Ya, sayang.
Bagaimana Pak? Jadi saya panggil Pak? Terima kasih Pak. Biar saya saja yang akan ke rumahnya. Mas saya. Kalau begitu mari saya antar Pak. Ran, pulang yuk. Udah sore nih. Ya, tapi aku belum selesai nih, San. Masih banyak banget yang harus aku catat. Aku duluan aja nggak apa-apa kok. Kan masih bisa besok lagi. Nggak usah, San. Makasih. Ah, udahlah, kamu ke sama siapa aja. Kita kan udah kenal dari kecil. Lagian ayah kita kan udah kerja bareng dari sebelum kita lahir. Ran, kamu tuh pinter tahu. Sayang kalau nggak diterusin. Makanya aku tuh dukung banget kamu kuliah di Jakarta. Jadi kita bisa kuliah bareng juga. Yaudah yuk pulang. Nggak apa-apa, kamu duluan aja. Aku masih harus baca soalnya. Yaudah aku pulang duluan ya. Yaudah. Kamu hati-hati nanti buku-bukunya. Banyak banget. Aku pulang duluan ya. Hati-hati ya. Dadah. Pak, kenapa Bapak berhenti Pak? Oh, enggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Mari. Ayo. Kok bisa patah sih? Mas Slamet! Pak! Pak. Istri Mas Slamet sakit. Hah? Iya, iya. Terima kasih ya. Iya, mendingan Bapak sekarang pulang, Pak. Iya, 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 iya. Ya. Saya tinggal dulu, Pak ya. Iya, iya. Hati-hati, Pak. Ya.
Ayah, ada apa ayah? Pulang dulu ibu, jatuh sakit. Ibu jatuh. Nah, pulang dulu lah. Ayo, ayah. Ibu, ibu, ibu bangun ibu. Ini nanti bu. Ibu bangun ibu. Jangan tinggalin nanti. Udah. Ibu. Ibu. Nanti udah. Udah nanti. Ini semua gara-gara ayah. Coba aja ya itu orang kaya. Pasti ibu gak akan meninggal. Karena ibu bisa dirawat di rumah sakit yang bagus. Tapi karena ayah itu orang miskin, ibu jadi gak bisa dapat perawatan yang baik. Pokoknya, aku akan tetap kuliah di Jakarta. Jangan, nak. Jangan. Kamu harus tetap di sini. Menemani ayah. Ayah sudah gak punya siapa-siapa lagi, nak. Ranti. Ini semua gara-gara ayah. Ran. Pak Slamet, maaf, kita mau pulang dulu ya Pak. Oh iya, ya Bu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak akan biarin ayah hancurin impian dan cita-cita. Aku harus berhasil kuliah di Jakarta, dan setelah itu aku akan cari kerja di sana. Ranti ini tidak salah apa-apa. Dia punya hak untuk kuliah di Jakarta. Dia punya hak untuk memiliki masa depan yang lebih bagus daripada di kampung ini, Ayah. Ibu mendukung aku kuliah. Aku harus tetap mengejar cita-citaku. Ranti, mau kemana, nak? Ayah, lepasin ayah. Aku mau ke Jakarta. Dengerin ayah dulu lah. Ayah, dengerin apa lagi? Aku itu mau kuliah. Almarhum ibu aja udah setuju kalau aku kuliah di Jakarta. Jadi ayah nggak bisa halangin aku lagi. Kamu harus tetap di sini, Ranti. Ayah sudah tidak punya siapa-siapa lagi, nak, selain kamu. Andai aja ayah itu orang kaya, ibu pasti nggak akan meninggal karena dia bisa dirawat di rumah sakit yang bagus. Makanya aku tuh nggak mau hidup kayak ayah, hidup miskin kayak gini. Aku pengen kuliah, aku pengen kerja di Jakarta. Aku mau merubah semuanya. Iya. Maafkan ayah, nak ya. Maafkan ayah. Tapi kamu jangan pergi, Ranti. Aku nggak bisa. Aku yakin aku bakal sukses di Jakarta. Aku harus pergi. Ranti.
kemana sih, Ran? Bawa tas gede segala. Ya, malam ini aku nginep di rumah kamu ya. Besok pagi aku ikut kamu ke Jakarta. Kamu tumben banget nginep. Rumah kita kan deket. Lagian kalau kamu besok mau pergi agak telat, juga pasti aku tungguin kok. Aku nggak mau. Cuman gara-gara ayah aku nggak izinin aku ke Jakarta, semua impian dan cita-citaku terkubur. Kamu lihat sendiri kan? Gara-gara ayah aku hidupnya gitu-gitu aja. Ibu aku jadi meninggal. Ya, tapi kan pengumuman beasiswanya belum keluar. Apa nggak sebaiknya kamu tungguin dulu, baru deh kamu berangkat ke Jakarta? Nggak apa-apa deh. Nanti biar aku tanya langsung sama pihak kampusnya. Ya kalau pahit-pahitnya kamu udah jauh-jauh ke sana terus nggak diterima, gimana? Iya, aku cari kerja aja di sana pakai jasa SMA. Pasti di sana gajinya lebih gede daripada di sini. Pokoknya aku harus jadi orang sukses di sana. Aku nggak mau jadi miskin terus. Ya udah, besok sebelum berangkat, kamu harus izin dulu sama ayah kamu. Males ah. Nggak boleh gitu, Ran. Dia itu kan ayah kamu. Kita nggak boleh pergi tanpa restu orang tua. Apalagi kita perginya bakal lama. Bu, maafkan aku, Bu. Aku tidak bisa jagain Ranti. Tadi dia pergi ke Jakarta dan aku tidak bisa menghalangi kepergian dia. Permisi, Pak. Maaf sudah larut malam. Ini ada surat dari Jakarta. Oh iya, Saya permisi, Pak. iya. Terima kasih. Ayah? Ya? Ayah? Ayah? Ayah, aku mau pamit nih ke Jakarta ya. Ayah kemana ya? Aku dapat beasiswa. Jadi saya aku diterima. Aku bakal kuliah di Jakarta dong. Ya ampun, akhirnya. Aku ke Jakarta. Sania. San. Sania, San, lihat deh. Beasiswa aku diterima. Selamat ya, Ran. Alhamdulillah. Makasih ya. Bisa bareng lagi. Selamat ya, Ran. Makasih, Pak. Iya, kamu harus kuliah yang benar di Jakarta. Jangan sia-siakan beasiswanya, ya. Selamat ya, Nak. Makasih ya, Bu. Jangan lupa, Ran. Ingetin Sania kalau dia nggak belajar, laporkan ke Bapak. Siap, Pak. Oh iya, kamu udah izin sama ayah kamu? Bisa aku udah ke rumah, tapi ayah nggak ada. Tahu ah, biarin aja. Paling ayah lagi di kebun. Yuk, samperin dulu ayah kamu. Udah biarin aja deh. Kalau aku pamit sama ayah, nanti aku nggak boleh ke Jakarta soalnya. Ya tetap aja kamu tuh harus izin. Ya kan gimana pun juga itu tetap aja ya kamu. Tas kita semua udah masukin ke mobil kan? Berangkat sekarang aja yuk. Pak, Bu, kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Hati-hati. Doain aku biar aku bisa sukses di Jakarta. Pamit dulu ya, Bu. Pamit dulu ya. Kamu yang rajin, ya. Iya.
Ayah antar. Ayo Pak, antar. Jakarta! Jakarta is coming, Jakarta! San, aku senang banget ya. Aku benar-benar gak nyangka. Akhirnya aku bisa juga ke Jakarta buat kuliah. Kita bisa bareng lagi. Pokoknya aku janji. Aku bakalan taklukin Jakarta dan jadi sukses di sini. Bener ya? Janji loh. Janji. Awas kalau sampai gagal. Sorry. Silakan. Bentar. Maksudnya aku mau kenalan boleh? Ranti. Kamu anak baru ekonomi di sini. Iya, kok tahu? Ini kan kampus ekonomi. Jadi semua mahasiswanya ekonomi. Oh, jadi kamu fakultas ekonomi juga? Satu tingkat di atas kamu. Senior? Iya, sorry. Sorry, kenapa? Udah nanti aja, nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Gua harus cabut. Ya. Iya. Sampai ketemu lagi ya. Cie, udah punya gebetan nih. Iya dong. Lagian ya, udah kuliah 1 semester, nggak apa-apa kali punya gebetan. Masa jomblo mulu. Aku salut banget tawuran sama kamu. Baru aja dapet IP tertinggi. Sekarang udah gebet cowok ganteng. Iya, apaan sih kamu orang baru kenalan juga. Pacaran juga nggak apa-apa. Iya, kamu udah kabarin ayah kamu soal IP tertinggi kamu? Loh, kok belum sih? Dia pasti seneng banget tawuran dengernya. Gak usah ah, palingan ayah itu nggak peduli. Buktinya, ayah nggak pernah cari aku ke Jakarta. Ya udah deh, aku mau ke perpus dulu ya, mau jaga. Ya udah, aku kelas duluan ya. Soal IP tertinggi kamu. Loh, kok belum sih? Dia pasti senang banget tawuran dengernya. Maafkan ayah, Naya. Maafkan ayah. Tapi kamu jangan pergi, Ranti. Naya, aku nggak bisa. Aku yakin aku bakal sukses di Jakarta. Aku harus pergi. Ranti? Mbak, aku mau pinjam buku ini ya. Oh, iya boleh. Catat namanya ya. Siang, Mbak. Tadi ada kelas malam. Sekarang ngapain sih? Aku habis ada
part time di perpustakaan. Lumayan buat tambah uang saku. Bagus dong. Sekarang mau pulang? Ini udah bareng kalau gitu ya. Gak usah kak, kosan aku dekat tinggal jalan. Nggak apa-apa, bareng aja sekalian. Kita kafe dulu. Daripada ntar kelaparan di kosan. Boleh deh. Ya, oke. Perhatiin deh tuh, dagingnya, pingnya. Kayak belum matang gitu loh. Mbak. Nah, setelah kamu lulus, kamu harus bantu ayah kerja di perkebunannya Pak Zainal. Dan, mau nggak dimakan? Dan, woi, kok nggak dimakan? Iya, iya ini aku makan. Kenapa tadi kamu ngomong apa? Besok kampus gak? Aku paling besok ke kampus, paling pas liga perpus aja sih. Soalnya kan aku udah gak ada kuliah. Kenapa? Pulang jalan yuk. Gak mau ya? Sorry deh. Enggak. Aku mau kok. Yaudah kalau gitu, besok pulang dari kampus kita jalan. Kerja. Makan, aku lapar banget. Nanti aja makan. Gak mau sekarang. Udah gak mau. Sekarang harus makan. Kita harus makan sekarang ya. Aku lapar banget udah. Cepet. Ayo aku lapar. Kita. Iya, ayo udah. Malas lah. Nanti aja. Oke. Dari ketika cinta berbisik, oh ingin ku jadi pacarmu, oh kamu tapi ku tak berdaya. Gak pedes kan? Malu tak berucap, hanya memandang dan berhayal. Oh Tuhan tolonglah. Untuk hatiku yang sedang sendiri, oh Tuhan tolonglah berikan cintanya untuk cintaku agar ku bahagia. Bulan depan udah liburan semester lagi. Kamu ikut pulang kampung bareng nggak? Nggak. Ayo Laran, kamu udah setahun loh nggak pulang. Ya nggak apa-apa lah. Ayah juga baik-baik aja kok di kampung. Gak usah khawatir. Ya walaupun dia baik-baik aja, kamu harus tetap pulang lah temuin dia. Dia tuh pasti kangen banget Ran sama kamu. Gak bisa. Soalnya aku udah janji sama Kak Ferry buat ke Bandung. Kak Ferry mau ngenalin aku sama keluarganya. Kamu ini aneh banget sih. Ada waktu liburan malah temuin keluarganya Kak Ferdy. Ayah kamu sendiri kamu telantarin. Kamu tuh apaan sih, lebay banget nih kalau soal ayah. Aku tuh bakalan pulang. Tapi nanti kalau aku jadi sukses, aku orang kaya dan gak miskin kayak ayah. Kalau sampai tua kamu belum sukses gimana? Ya, aku bakalan sukses secepatnya. Pokoknya aku bakal buktiin sama ayah. Kalau selama ini sikap ayah itu salah, udah ngelarang aku pergi ke Jakarta buat kuliah. Tapi kalau cara kamu kayak gini, itu juga kesalahan besaran. Kamu mau dicap jadi anak durhaka? Aku nggak durhaka ya. Kalau gitu, liburan kali ini kamu harus pulang. Kamu temuin ayah kamu. Tunjukin dong kalau kamu tuh masih punya bakti sama orang tua. Aku itu udah punya prinsip. Pokoknya aku bakalan pulang kalau aku udah sukses.
Ada apa nih? Sayang udah lihat Mading belum? Mading? Kenapa? Mading kampus. Ada deh. Oh ya, lihat. Ya. Iya. Wah, Cantik banget ya, pinter juga lagi. Udah cantik, pinter lagi ya? Iya bener. Cantik udah. Ini orang ini. Selamat ya, Ran. Selamat ya, Ran. Selamat ya, Ran. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Ranti. Ayo coba ditip dulu. Make a wish dulu ntar. Oke. Yeay. Selamat ya. Makasih sayang. Selamat ya, Ran. Semoga kita makin langgeng. Amin. Duduk. Sekarang kita potong kue, ya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya Sekarang juga. sekarang juga. Sekarang juga. Nah, sekarang mana piringnya ya? Nggak ada ya? Suapin aja. Langsung. First cake dong. Terus kayak apa sih? Lo nggak diangkat? Angkatnya dulu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak penting. Ya udah aku potongin buat kamu ya. Siapin buat kamu. Singkat lagi. Ketika siapa saja sendirian berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau merasakan kesepian, datang kemari kita senang-senang. Semua berdiri, waktunya Sayang, aku nggak sabar deh. Bentar lagi aku lulus, terus pengen cepet-cepet cari kerja. Ya, aku juga mau bilang makasih sama kamu. Soalnya selama ini kamu udah dukung aku terus. Udah tenang aja. Kok kamu nggak pulang sih kamu? Itu Sania pulang loh. Dulu liburan gitu. Kamu tetanggaan kan? Gimana ya? Aku agak males kalau pulang. Sayang, pulang kampung itu penting loh. Emang kamu gak kangen sama orang tua kamu? Hah? Ayah kamu di kampung? Atau jangan-jangan dari awal kuliah kamu gak pernah pulang lagi? Ya? Tuh sayang. Dengerin ya. Orang tua manapun tuh pasti kangen sama anaknya. Apalagi papa kamu sendirian kan di kampung. Ibu kamu udah meninggal kan? Udah ya. Kamu jangan ikut campur urusan aku. Aku tahu kok mana yang harus aku lakuin, mana yang enggak. Enggak gitu maksud aku. Ini aku nasihatin kamu. Udah deh.
Ranti, maksud aku tuh aku ngasih tau yang benar, Ranti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Slamet. Pak Slamet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Slamet. Kenapa, Ran? Ran? Kenapa, Ran? Kuliah itu kan membutuhkan dana yang banyak. Ya, tapi aku bisa kok cari beasiswa. Aku yakin kalau aku dapat beasiswa, pasti semuanya jadi gratis. Jangan ngimpi kamu. Ran? Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Aku harus jadi lulusan terbaik. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya. Saya permisi. Jadi menurut Bernanke dan Gettler menjelaskan yaitu bagaimana kebijakan moneter kontraktif ini mempengaruhi GDP. Bisa dilihat dari titik 0,0,08 dan juga 0,06. Dimulai dari sini, pengujian impuls respons yang berbasis VAR ini tersebut juga menjelaskan berapa tenggat waktu antara shock pada kebijakan moneter terhadap variabel GDP dan juga tingkat target. Wow. Oh iya, pokoknya kamu harus sampai kita ya. Masa dapat nilai tertinggi gak ada perayaan? Iya, tenang aja. Nanti kalau udah gajian, aku akan kalian. Asik. Bentar ya. Berarti bulan depan kamu udah di wisuda dong? Iya dong. Feeling aku kamu pasti jadi wisudawan terbaik nih. Ih, sayang, kamu jangan bilang gitu dulu. Kita lihat aja nanti hasil pengumumannya. Tapi benar juga, Tauran. Mending kamu siapin dari sekarang. Siapin deh kata-katanya. Iya, aku siapin. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ntar aku jemput di kosan. Oke. Dah ya. Dah. Yuk. Oh iya, Ran. Kamu udah kabarin ayah kamu? Soal apa? Ya, soal nilai skripsi kamu lah. Belum. Sampai kamu lulus pun ayah kamu belum dikabarin juga, Ran. Keterlaluan banget sih kamu. Mending sebelum wisuda, kamu pulang deh, Ran. Kamu kabarin ayah kamu. Dia pasti seneng banget. San, udah berapa kali sih harus bilang sama kamu? Aku tuh nggak mau pulang. Ran, sebenarnya ada yang pengen aku ceritain sama kamu. Cerita apa? Aku dapat kabar kalau ayah kamu tuh udah nggak kerja lagi di perkebunan. Kenapa? Kondisi ayah kamu udah semakin tua, Ran. Dia udah gak sanggup lagi buat kerja berat di perkebunan. Mending kamu pulang deh, Ran. Sebentar aja. Kamu temuin ayah kamu. Coba deh, Ran, kamu bayangin. Orang yang udah tua, hidup sendirian, sebatang kara. Ini tuh ayah kamu sendiri. Masa hati kamu gak tergerak juga sih, Ran?
Ya tapi ayah itu nggak pernah dukung aku. Tapi dia tuh tetap ayah kamu, Ran. Selagi masih ada kesempatan, kamu harus ketemu sama dia. Udah deh ya, kamu tuh jangan maksa pulang terus. Lagian kamu nih, aku tuh nggak mau pulang pokoknya. Aku ini sahabat kamu, Ran. Aku berhak nasehatin kamu kalau kamu udah keterlaluan kayak gini. Percuma aku pulang. Ayah tuh nggak bakal peduli sama aku. Siapa bilang? Gak ada orang tua yang nggak peduli sama anaknya, Ran. Darah dagingnya sendiri. Justru kita sebagai anak harus berbakti sama orang tua. Aku cuma bisa berdoa, semoga kamu nggak jadi anak durhaka. Udah nggak sanggup lagi buat kerja berat di perkebunan. Mending kamu pulang, Deran. Sebentar aja. Kamu temuin ayah kamu. Coba Deran, kamu bayangin. Orang yang udah tua, hidup sendirian, sebatang kara. Dan itu ayah kamu sendiri. Masa hati kamu gak tergerak juga sih, Ran? Ya tapi ayah itu gak pernah dukung aku. Tapi dia tetap ayah kamu, Ran. Gak ada orang tua yang gak peduli sama anaknya, Ran. Darah dagingnya sendiri. Justru kita sebagai anak harus berbakti sama orang tua. Kamu gak kangen sama orang tua kamu? Hah? Ayah kamu di kampung? Orang tua manapun tuh pasti kangen sama anaknya. Apalagi papa kamu sendirian kan di kampung. Ibu kamu udah meninggal kan? Iya, ini Ranti, Ayah. Ranti! Ranti! Ayah, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah ya baik-baik saja, nak. Ayah lagi ngapain sekarang? Ya, ayah di rumah saja. Istirahat. Kamu lagi apa, nak? Lama sekali nggak pulang, nak. Iya, ya. Nanti sibuk kuliah. Ya, halo. Ranti, halo. Putus. Anakku. Ayah kangen. Ini Ranti, Ayah. Ini Ranti, Ayah. Ranti, pulang ke pulang. Pulang ke pulang. Ya, Ayah. Ini Ranti, Ayah. Ini Ranti. Ayah nggak bisa ngelihat aku. Mata Ayah udah nggak bisa ngelihat, Ayah. Ayah kenapa nggak pernah cerita sama Ranti, Ayah? Selama ini Sania cuma bilang kalau Ayah udah nggak kerja lagi. Tapi Sania nggak pernah bilang kalau Ayah sekarang udah buta, ya. Pak Zainal yang punya perkebunan tempat ayah bekerja. Dia itu punya anak buta sejak bayi, nak. Dan Pak Zainal bercerita sama Pak Harsono. Dan ayah mendengar bahwa Pak Zainal itu sedang menunggu kurnia mata buat anaknya yang buta. Yang mau mendonorkan mata juga untuk anak saya ini. Iya, ya Pak. Tapi prosesnya lama sekali karena antriannya panjang. Sedangkan kurnia mata hanya boleh didapat dari orang yang sudah meninggal, nak. Karena ayah tahu pengajuan beasiswa kamu itu ditolak. Ini ada surat dari Jakarta. Oh iya.
Saya permisi, Pak. Ya. Terima kasih. Pada malam itu, ayah buru-buru ke kantor perkebunan untuk mengubah isi surat penolakan kamu. Aku mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Pak? Ini, kamu bikin surat ya, sama persis seperti ini. Cuman di sini kan tulisan tidak berhasil. Kamu ganti jadi berhasil. Gimana? Bisa nggak? Ya bisa, Pak Somad. Bentar ya. Bisa. Terima kasih. Akhirnya ayah memutuskan untuk menjual kornea mata ayah kepada Pak Zainal supaya dia membeli kornea mata ayah dan membayar dengan uang untuk dana beasiswa kamu. Aku dapat beasiswa. Jadi saya aku diterima. Aku bakal kuliah di Jakarta dong. Ya ampun, akhirnya. Ayah kenapa nggak pernah cerita sama aku, Ayah? Ayah memang bilang, ayah nggak mau kamu punya beban, nak. Bahkan ayah melarang Sania menceritakan semua ini. Akhirnya kita sampai juga di kampus impian. Habis ini aku mau langsung urus beasiswaku. Mending aku aja yang ngurus semuanya. Kamu kantin aja beliin aku minum, mau banget. Ih, nggak apa-apa, kita barengan aja lagi. Lagian aku juga pengen tahu gimana cara pendaftarannya. Ya, paling kayak gitu-gitu aja, sama kayak di SMA. Lagian kan kamu udah pakai beasiswa, jadi nggak ada yang harus diurus lagi. Ya, aku urus bangun. Ya udah deh, nih. Ya, aku tunggu di kantin ya. Makasih ya. Biarlah ayah yang bertanggung jawab semua ini. Ayah maafin aku, Ayah. Ayah maafin aku. Maafin aku, Ayah. Maafin aku ya. Aku minta maaf sama Ayah. Aku salah sama Ayah. Iyalah, iya. Lah, bangun. Bangun. Udah, kamu tidak usah minta maaf sama ayah. Ayah ikhlas kok, dah. Ikhlas. Ayah relakan semua ini untuk kebahagiaan kamu nanti. Aku mungkin tidak akan bisa menjadi seperti ini. Menjadi lulusan terbaik di kampus jika bukan karena keikhlasan satu sosok yang ternyata sangat mengasihi aku. Satu sosok yang rela berbuat apa saja untukku, yang rela mengikhlaskan dirinya untuk tidak bisa lagi melihat keindahan dunia. Aku menyesal pernah menyia-nyiakannya, tapi hari ini aku akan berterima kasih dan bangga karena beliau sudah mengantar aku mencapai salah satu impianku. Terima kasih, Ayah. Kasihmu begitu sempurna buat Ranti. Ranti sayang Ayah. Makasih ya, Ayah. Makasih, Ayah. Ya, anakku. Ya. Ranti! Ran! Hai! Tania. Ayah. Ayah, ini Ferdi, Ayah. Ya, Ferdi, Pak. Selamat. Saya ayahnya. Iya, saya tahu, Pak. Saya Ferdi, Pak. Ran, selamat ya. Kamu juga selamat ya. Kamu jadi mahasiswa terbaik akhirnya. Tuh kan apa aku bilang? Kamu pasti bisa. Selamat ya, sayang. Iya, makasih ya. Selamat ya. San, makasih ya.
Ini semua juga karena kamu aku bisa kayak gini. Udah, jangan sedih gitu. Kan kita lagi seneng. Oh iya Ran, yang paling pantas buat diucapin terima kasih itu ayah kamu. Ya kan Pak? Terima kasih.